Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzi Syofian dengan NIM 220432775. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari risk manajemen, yaitu risk based audit. Materi pertama ialah pengertian internal audit, yaitu internal auditing merupakan suatu aktivitas independen dalam rangka memberikan jaminan keyakinan yang objektif, aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan. Internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan yang terarah dan sistematis untuk menilai dan mengevaluasi keefektifan manajemen risiko melalui pengendalian dan proses tata kelola yang baik. Lalu berikutnya ialah peran internal audit. Peran internal audit berfokus kepada untuk memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai konsultan. Fungsi konsultan bagi internal auditor yakni menjadi mitra bisnis profesional yang independen dan objektif. Peran konsultan membawa internal auditor untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga diharapkan dapat membantu manajemen dalam memecahkan suatu masalah. Kemampuan untuk merekomendasikan pemecahan suatu masalah atau problem solver bagi internal auditor dapat diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun melakukan audit berbagai fungsi ataupun berbagai bagian di perusahaan. Berikutnya ialah tujuan internal audit. Tujuan utama internal auditing adalah membantu satuan kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi. Selanjutnya, tugas internal auditing adalah menyampaikan kepada pihak manajemen atau direksi berbagai temuan, kondisi, analisa, penilaian, kesimpulan, serta rekomendasi mengenai kegiatan yang diperiksa dan konsultasi yang dilakukannya. Lalu berikutnya ialah audit risk dan komponennya. AICPA dalam Statement on Auditing Standard menyebutkan bahwa risiko audit terdiri dari dua tingkatan, yakni tingkat laporan keuangan dan tingkat kelompok transaksi ataupun saldo akun. Risiko audit pada tingkat laporan keuangan adalah risiko bahwa auditor mungkin secara tidak sengaja gagal memodifikasi dengan layak pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Standar audit menyatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan karakteristik manajemen, operasi dan industri, serta karakteristik penugasan dalam menentukan risiko audit. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa risiko audit terdiri dari 3 risiko, yaitu risiko bawaan atau inherent risk, lalu risiko kontrol atau controller risk, dan juga risiko deteksi, detection risk. Lalu berikutnya ialah risk-based audit. Pengertian dari risk-based audit menurut O'Regan menjelaskan pengertian risk-based audit adalah auditing in which audit objective and audit planning are driven by a risk assessment philosophy. Ataupun risk-based audit adalah audit dengan didasarkan hasil identifikasi dari analisis atau asesmen terhadap risiko yang material dan berpotensi menghambat strategi bisnis, aktivitas, ataupun transaksi sehingga diperoleh perancangan audit yang lebih terarah serta pemeriksaan dan pelaporan yang lebih terfokus. Lalu berikutnya ialah ruang lingkup risk-based audit. 3 aspek dalam risk-based audit, yaitu penggunaan faktor risiko dalam perencanaan audit, identifikasi independen risk dan assessment, dan partisipasi dalam inisiatif risk management dan proses. Ruang lingkup dari risk-based audit termasuk dilakukannya identifikasi atas inherent business risk dan controller risk yang potensial. Satuan pengawasan intern suatu perusahaan dapat melakukan review secara periodik tiap tahunnya atas risk-based internal auditing dikaitkan dengan perencanaan audit dari perusahaan tersebut. Dan tujuan umum dari metode risk-based audit ini ialah untuk mengurangi risiko perusahaan dan juga untuk mengantisipasi area dengan risiko potensial dan untuk melindungi perusahaan itu sendiri. Lalu berikutnya ialah risk-based audit dalam perencanaan audit. Proses perencanaan audit atau audit planning dimulai dari identifikasi tujuan audit selama setahun ke depan, dikaitkan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan untuk menentukan fokus dan prioritas pelaksanaan audit. Rencana audit disusun untuk memenuhi tujuan audit yang telah ditetapkan, yakni untuk menilai efektivitas dan efisiensi, performance, risk management, dan kecukupan dan efektivitas internal control.
Lalu berikutnya ialah tahapan implementasi. Yang pertama, identifikasi dan inventarisir aktivitas dan auditi yang layak diaudit atau auditable activity. Proses identifikasi dan inventarisir dimulai meneliti dan memeriksa terhadap semua aktivitas dan semua auditi yang layak diaudit. Kemudian hasilnya didokumentasikan dalam bentuk daftar auditable activities. Auditable activities internal audit terdiri dari strategi, kebijakan, sistem, dan prosedur dan implementasinya dalam aktivitas dan proses bisnis perusahaan maupun program dan proyek yang bersifat strategis dalam ruang lingkup dan fokus audit. Berikutnya, pada tahapan kedua ialah dengan menetapkan risk factor. Komponen risk factor dapat mencakup yang pertama ialah size, yaitu ukuran yang memiliki korelasi terhadap besarnya risiko yang tercermin pada besar aset atau aktivitas yang dikelola. Lalu ada complexity. Complexity ialah kompleksitas aktivitas yang dimiliki korelasi dengan tingkat kesulitan untuk mengelola suatu aktivitas. Lalu yang berikutnya ialah asset quality. Asset quality kualitas yang tercermin pada tingkat kolektibilitas kredit merepresentasikan besarnya bagian dari exposure kredit yang memiliki kemungkinan terjadinya risiko tinggi pada aset perusahaan tersebut. Lalu berikutnya ialah growth, pertumbuhan aset dan aktivitas yang terkait dengan besarnya risiko dan kemungkinan terjadinya risiko. Pertumbuhan berarti peningkatan size, sehingga semakin tinggi pertumbuhan, bila tidak diikuti pertambahan resources, maka akan meningkatkan workload serta kebutuhan pada kontrol. Lalu berikutnya ialah loss and potential loss atau kerugian dan potensi rugi yang terjadi merepresentasikan kualitas risk management dalam mengelola unit perusahaan. Lalu yang berikutnya ialah internal control. Internal control yaitu kualitas internal control pada auditable activities yang dapat menunjukkan bahwa lingkungan dan aktivitas pengendalian auditi dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan. Lalu berikutnya ialah previous audit finding. Dalam previous audit finding ialah permasalahan signifikan yang dijumpai pada audit sebelumnya yang berkaitan dengan risk management dan kontrol untuk memproyeksikan kondisi risiko pada periode risk assessment. Lalu yang terakhir ialah business target achievement atau pencapaian termasuk juga kemampuan kualitas perusahaan tersebut dalam mencapai target bisnis yang dapat merepresentasikan risiko suatu unit perusahaan dan kualitas manajemen dalam memanfaatkan potensi ataupun peluang bisnis tersebut. Lalu pada tahapan berikutnya ialah menentukan risk assessment. Risk assessment digunakan dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas risiko, sehingga sebagian besar sumber daya audit akan lebih diprioritaskan untuk dialokasikan ataupun digunakan pada area audit yang dianggap memiliki tingkat risiko yang paling tinggi. Risiko assessment dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat risiko auditable activities melalui pengkajian level of significance dan probabilitas terjadinya risiko dengan risk factor yang representatif berdasarkan professional judgment. Risk assessment dilakukan sekali dalam setahun sebagai bagian dari pemantauan audit atau offsite yang dilakukan oleh auditor pemantau. Lalu adanya tahapan dalam melakukan proses risk assessment. Yang pertama ialah penetapan struktur risk assessment atau rating dan bobot, di mana pada setiap elemen risk factor berdasarkan kriteria masing-masingnya. Lalu yang berikutnya adalah penetapan risk level auditable activities berdasarkan total rating tertimbang dari semua risk factor dengan tetap mengutamakan kesesuaiannya dengan kriteria rating risk assessment. Lalu berikutnya ialah menyusun hasil risk assessment auditi dengan skor yang telah ditetapkan. Lalu pada tahapan terakhir ialah dengan penyusunan peta risiko atau risk map berupa daftar auditi dengan risk level atau dasar hasil risk assessment pada masing-masing auditable activities. Daftar tersebut disusun berdasarkan urutan risk level dan merupakan acuan dalam perencanaan audit. Baik, sekian hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.